Siapa tak suka dengan game? Semua orang suka dengan game. Ada banyak manfaat yang bisa didapat dengan bermain game. Mulai dari manfaat dasarnya sebagai hiburan, hingga merangsang kemampuan otak dalam memikirkan strategi. Bahkan, ada juga yang menjadikan game sebagai pekerjaan utamanya. Di video serial Inspirasi Bisnis Tanpa Jualan edisi pertama ini, mari kita mengulik peluang-peluang apa yang bisa didapat dari kategori game. Halo Agan dan Sista semua, selamat datang di channel YouTube Sewakan bersama saya Alif Mauludi. Oke, langsung aja ya. Saya akan mulai dari pembahasan jenis game terlebih dahulu. Jadi kalau ngomongin jenis game, yang pertama ada berdasarkan jumlah pemain ya. Nah itu ada game yang bisa dimainkan sendirian atau single player, ada yang multiplayer atau lebih dari satu orang, dan ada yang dua-duanya ya, bisa single player atau multiplayer. Dan rata-rata sih ya seperti itu ya, bisa dimainkan single player atau multiplayer. Ada beberapa game yang dimainkan lebih dari satu orang, tetapi kita tidak perlu mengajak teman kita, alias ini biasanya basisnya online dan biasanya kita dipertemukan dengan pemain-pemain lain yang tidak kita kenal ya. Nah, itu tadi berdasarkan jumlah pemain. Sekarang saya akan membahas berdasarkan device. Ya, ada beberapa jenis, beberapa macam. Yang pertama ada konsol atau game konsol gitu ya. Kemudian ada PC, laptop, dan device yang sudah pasti dimiliki oleh hampir semua penduduk bumi, yaitu HP tentunya ya. Nah, ngomongin soal game, kita berbicara tentang experience. Semua orang pasti senang jika bisa merasakan experience yang berbeda-beda, tapi tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya. Saya coba ambil contoh PS5. Kalau kita cek di Tokopedia, harga PS5 berada di kisaran 7-9 jutaan. Nah, mahal tentunya ya. Tapi walaupun semua orang suka dengan game, nyatanya tidak semua orang itu bakal main game setiap hari. Ya dikarenakan kesibukan atau emang lagi gak pengen aja gitu ya. Nah, daripada beli, kenapa nggak sewa aja? Mungkin buat 1 atau 2 harian gitu di weekend atau akhir pekan. Nah, kebutuhan orang terhadap experience bermain game ini tentunya ada, dan ini menjadi peluang bagi kalian yang punya device dengan harga yang tidak murah ini untuk menyewakannya. Dan saya kurang tahu untuk rental game konsol, khususnya PS2, 3 dan seterusnya sampai 5 itu apakah masih banyak ya, karena di daerah saya cukup jarang terlihat. Nah, ini maksudnya bukan rental PS yang PS-nya itu bisa dibawa pulang atau dimainkan di rumah penyewanya, tapi yang main di tempat ya, kayak model-model warnet gitu ya. Nah, itu dulu kan cukup banyak ya, tapi sekarang kalau di daerah saya jarang terlihat. Nah, rental PS itu yang paling umum. Untuk game konsol sendiri sebenarnya ada berbagai macam merek yang cukup umum dan dikenal oleh orang. Ada Nintendo, Xbox, dan PS tentunya. Nah, selain game konsol, game PC dan mobile juga agak kalah seru. Device ini lebih worth dibeli karena tentu kita beli PC atau HP bukan hanya karena main game. Dan dengan spek rendah pun kita bisa tetap main game. Nah, masalahnya lagi-lagi
experience-nya itu mungkin kurang ya kalau misal game yang kita mainkan itu butuh spek besar. Jadi mungkin nanti akan berefek ke device-nya yang cepat panas, sehingga ya harus beli kipas lagi kan lebih mahal gitu ya, atau butuh biaya tambahan lagi, atau PC dan HP-nya itu jadi berat kinerjanya sehingga ada momen-momen nge-lag ketika main game. Nah, bagi Anda yang punya PC atau laptop dan HP dengan spek terbaik yang tentunya memberikan experience yang lebih ketika bermain game, Anda bisa menyewakannya kepada orang yang membutuhkan itu supaya mereka bisa sekali-sekali merasakan experience lebih dalam bermain game. Dan satu lagi adalah karena masih berkaitan dengan device. Ada satu device yang cukup sering dibicarakan ketika ngomongin tren metaverse saat ini, yakni apalagi kalau bukan VR atau virtual reality. Nah, device ini tidak wajib Anda miliki, dan bagi Anda yang punya VR, Anda juga bisa menyewakannya ke orang lain. Nah, kalau yang tadi itu adalah game-game yang basisnya digital, sekarang saya akan lanjut ke game yang tidak kalah seru tentunya, karena game-game ini basisnya adalah fisik. Ya, walaupun sebenarnya game konsol itu ya bisa disebut masuk ke ranah fisik juga ya, tapi yang akan saya omongin ini yang fisik banget gitu ya, yang nggak ada teknologinya, nggak ada unsur teknologinya, dan ini pasti dimainkan lebih dari satu orang atau semisal bareng temen buat seru-seruan gitu, atau minimal 2 orang lah setidaknya. Yang pertama ada board game. Nah, mungkin bagi angkatan lama sudah tidak asing ya dengan permainan monopoli dan semacamnya. Tapi seiring berjalannya waktu, board game itu bisa menjadi kreasi yang bermacam-macam. Nah, jadi nggak kalah dengan evolusi game digital yang terus berkembang. Kemudian ada permainan kartu juga seperti Uno atau Uno Stako. Dan yang nggak kalah seru, ada table soccer. Nah, semua permainan ini bisa dimainkan bareng teman-teman dan tidak perlu beli. Anda tidak perlu beli karena pasti ada orang yang punya device seperti ini atau game-game seperti ini ya. Jadi buat Anda yang punya juga sebaiknya bisa menyewakannya ya ke mereka yang membutuhkan. Jadi intinya kebutuhan untuk merasakan experience itu ada, dan tinggal Anda mau untuk memenuhi itu atau tidak. Sesuai judul serial video ini adalah peluang yang tidak mewajibkan Anda untuk jualan. Jadi Anda bisa meminjamkan barang yang Anda punya, ya cukup dipinjamkan aja dan cuan pun langsung datang gitu ya. Modal sewa atau pinjamnya pun bermacam-macam. Anda bisa menyediakan game yang bisa dibawa pulang oleh penyewa, atau kalau gak yakin, saya lebih sarankan Anda untuk ini ya, model pinjam di tempat ya, seperti rental PS pada umumnya gitu, main di tempat itu. Tetapi Anda harus punya ruangan yang memadai, dan jangan sampai ini mengganggu Anda sendiri, karena ya orang main game itu kan macam-macam ya. Ya ada yang suka ekspresif gitu ya, yang berlebihan gitu, atau ada yang ekspresif tapi secukupnya. Nah, kalau Anda tertarik dengan peluang untuk menyewakan barang di ranah atau kategori game ini, Anda bisa menjadi mitra sewagan.
Mensewakan adalah platform yang mempertemukan antara pemilik barang sewa dan calon penyewa yang membutuhkan. Nah, untuk info selengkapnya bisa dibaca di tautan yang ada di deskripsi video. Dan sekian, itu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video kedua dari serial inspirasi bisnis tanpa jualan yang akan membahas tentang fashion. Oke, terima kasih.